artinya menjadi perempuan. Perempuan itu kayak sesosok makhluk yang diciptakan Tuhan, punya secara nggak langsung kayak punya andil besar dalam kehidupan. Kalau misalkan dilihat dulu ya dari kesehariannya, ya dalam menciptakan generasi, perempuan tuh kayak punya secara nggak langsung perempuan itu kayak punya perannya tersendiri gitu loh. Bahkan mereka bisa menciptakan suatu keluarga itu kayak bisa harmonis dan bisa tidak harmonis itu ketika perempuan itu bergerak. Kadang-kadang kita ada nggak sih kayak ketemu suatu keluarga tuh kayak adem ayem aja, terus ada juga kayak suatu keluarga tuh kayak seolah-olah tiap hari tuh isinya masalah aja. Cobalah lihat di dalamnya tuh perempuannya itu dia happy nggak gitu, dia bahagia nggak. Sebagian besar kalau misalkan kita lihat perempuan yang bahagia dalam suatu lingkup keluarga, misalkan dalam satu lingkup keluarga itu paling tinggi usianya siapa, ibu atau ya ibu lah ya dalam sepupu kecil. Kalau si ibu ini bahagia, si ibu ini happy, pasti satu keluarga itu bawaannya tuh happy kayak gitu, kayak satu keluarga tuh bawaannya tuh ceria. Jadi menurut aku peran perempuan itu maknanya tuh kompleks ya, arti perempuan itu maknanya tuh luas sekali. Dan bagi aku satu kata yang bisa mendefinisikan perempuan itu adalah perempuan itu berharga. Di keluarga aku anak perempuan pertama dari 3 bersaudara dan adik-adikku perempuan semuanya. Aku tinggal di Jambi. Keluarga ayah itu kan dari Jawa, keluarga ibu itu orang mayoritas tinggal di provinsi Jambi gitu ya. Jadi aku otomatis lebih sering bertemu dengan keluarga dari ibu. Sebenarnya kalau didikan dari keluarga ibu tuh aku nggak melulu bilang itu semua bagus dan aku nggak melulu bilang itu semua banyak jeleknya. Ada plus ada minusnya. Kalau plusnya, aku suka ketika orang tuaku gitu ya, keluarga dari ibu mengajarkan seorang perempuan. Ini juga tadi ada obrolan soal ini ya, aku belajar masak itu bukan karena aku perempuan dan perempuan harus bisa masak, enggak. Ya karena masak itu biar aku bisa mandiri ketika nanti aku sedang hidup dalam kesusahan, nggak ada yang bisa bantu aku tidak punya uang untuk berbelanja lebih untuk kebutuhan sehari-hariku, aku bisa masak loh kayak gitu. Aku bisa membereskan rumah, aku diajarkan untuk membereskan rumah gitu ya. Biar apa? Biar ketika aku tinggal di luar sana, aku tidak punya salary lebih untuk menghidupi diri aku bisa membereskan rumah kayak gitu. Menariknya keluarga aku itu mengajarkan kamu silahkan untuk melakukan apapun, agar kamu bisa melakukan apapun terserah kayak gitu. Kamu boleh bereksplorasi sesuka kamu. Tapi sayangnya gitu ya, karena kita itu hidup di lingkungan yang orang lebih mengedepankan laki-laki gitu ya, bahasa mudahnya mengedepankan laki-laki, seolah laki-laki itu nomor satu. Memang kalau dari segi fisik, memang perempuan dari segi fisik itu mayoritas mereka lemah daripada laki-laki gitu ya. Tapi dari segi pemikiran bukan berarti mereka lebih lemah daripada laki-laki, karena banyak di luaran sana perempuan yang bahkan mereka bisa membesarkan anak-anak mereka gitu ya tanpa laki-laki, dan anak-anak mereka jadi anak-anak yang sukses gitu dengan mental yang sehat kayak gitu. Artinya apa? Artinya perempuan punya andil besar, perempuan bisa lebih kuat daripada laki-laki.
seorang ibu, ketika menjadi seorang ibu, mereka bisa berperan ganda. Kadang mereka bisa jadi ayah, kadang mereka bisa jadi ibu. Itulah hebatnya perempuan bagi saya. Nilai-nilai kesetaraan ya. Kamu perempuan itu nggak melulu soal manicure pedicure. Perempuan itu nggak melulu tentang shopping. Ada kalanya perempuan itu harus bisa benerin genteng. Ada kalanya perempuan itu harus bisa maku-maku dinding. Ada kalanya perempuan itu harus bisa ngangkat galon. Ada kalanya perempuan itu harus bisa buka tutup masang tabung gas kayak gitu ya. Kenapa sederhananya gitulah ya. Maksudnya banyak hal yang disampaikan ibuku ke aku. Kenapa ibuku bilang kayak gitu? Kalau kita ngomongin kesetaraan, nanti kita ngomongin juga soal hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Ketika kita ngomongin itu, ketika kita punya hubungan gitu ya, kita perempuan dan laki-laki punya hubungan kayak gitu, tidak melulu kita mendapatkan hubungan yang sehat, tidak melulu kita mendapatkan pasangan yang ideal sebagaimana teori gitu ya. Pada praktiknya tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Jadi ibuku selalu mengajarkan kita harus bisa itu semua. Karena ketika kita merasa kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa melakukan apapun dengan diri kita sendiri, kita tidak menjadi perempuan yang needy, kayak menye-menye. Ketika kita butuh mengandalkan seseorang, kita bisa loh ngandalin diri kita sendiri gitu loh. Nggak harus nempel mulu sama laki gitu kan, nempel mulu sama laki-laki gitu. Kita bisa membuat diri kita menjadi berdaya gitu. Jadi ketika misalkan kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, otomatis di saat kita merasa tersakiti gitu ya sama seseorang laki-laki gitu ya, merasa kita tuh nggak mendapatkan perlakuan yang adil, kita bisa membuat diri kita sendiri merasa adil karena kita bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu loh. Kita bisa mendapatkan perlakuan adil dari diri kita sendiri, nggak perlu berharap gitu loh, nggak perlu berharap dari laki-laki gitu kan. Karena di saat itu pasti mental seseorang perempuan itu bakal diuji gitu. Ngomongin soal kesetaraan, BTW aku juga suka ngomongin soal psikologis gitu. Karena dimana perempuan ingin berdaya, dia harus bisa mengontrol psikologisnya sendiri.